Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025, Pemprov Maluku Utara melaksanakan upacara di lapangan upacara kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. Hilirisasi kelapa di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat terkhusus para petani. Selamat malam saudara, Anda kembali menjumpai Maluku Utara hari ini bersama saya Faradila Sultan Batuang. Dan saudara, pimpinan beserta seluruh staf LPP TVRI mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda Selasa 28 Oktober 2025. Dan dari Bumi Maluku Keraha kita ikuti Maluku Utara hari ini selengkapnya. Kita awal informasi hari ini saudara dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025. Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan upacara di lapangan kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara Selasa pagi. Para pemuda diharapkan dapat bangkit berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong untuk membangun Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 di lapangan upacara kantor Gubernur Maluku Utara. Upacara yang berlangsung secara khidmat ini menghadirkan peserta dari pegawai lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara dan pelajar. Upacara yang dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Timur dipimpin oleh pembina upacara Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara Kadri Laece. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dalam pidato tertulis yang dibacakan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara Kadri Laece menegaskan, Indonesia membutuhkan pemuda yang patriotik, gigih, dan empati, yang mencintai tanah air dengan tindakan nyata dan tetap berdiri ketika badai datang. Hari Sumpah Pemuda ini mengenang 97 tahun ya, Hari Sumpah Pemuda, di mana kita ingin mendorong agar pertama pemuda-pemudi Maluku Utara harus bertekad, berkomitmen dan gagah berani, kuat, tidak mudah menyerah dalam perjuangan mewujudkan Maluku Utara bangkit sekaligus Indonesia Raya. Yang kedua, kita mengajak agar aparatur sipil negara khususnya birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara memaknai Sumpah Pemuda di mana tertanam nilai-nilainya untuk mereka bisa lebih berkarya, berkinerja, bekerja keras, bergerak cepat untuk mewujudkan Maluku Utara bangkit dan Indonesia kokoh di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly Cuandalaos. Kadri Laece juga menambahkan bahwa untuk pemuda Maluku Utara diharapkan dapat bangkit berkolaborasi, bekerja sama, bergotong royong untuk membangun Maluku Utara sesuai dengan cita-cita gubernur saat ini, yaitu mewujudkan Maluku Utara bangkit. Lunar Pati Pelohi, M. Gifari, TVRI Maluku Utara melaporkan. Kita ke informasi lainnya, hilirisasi kelapa di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat, terkhusus para petani. Hilirisasi komoditas unggulan di sektor pertanian dan perkebunan dapat menurunkan angka kemiskinan serta menyejahterakan masyarakat. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya pengembangan industri hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan agar produk yang dihasilkan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Menteri Pertanian menjelaskan pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan bernilai tambah akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kita sudah hilirisasi. Bayangkan harganya dari Rp3.000 per biji menjadi 40.000, 50.000, itu 1000% naik.
Inilah mimpi besar Bapak Presiden. Kita eksekusi pelan-pelan, kita tindak lanjuti pelan-pelan. Oleh karena itu, kami mendapat anggaran biaya tambahan 9,95 triliun atau kurang lebih 10 triliun. Itu untuk membeli bibit dan gratis untuk rakyat Indonesia, termasuk Maluku Utara. Menteri Pertanian mencontohkan komoditas unggulan seperti kelapa di Halmahera Utara memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk olahan ekspor. Dengan adanya hilirisasi, petani diharapkan memperoleh harga jual yang lebih baik serta membuka lapangan kerja baru di wilayah penghasil. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menekankan keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah serta pihak swasta agar rantai produksi hingga pemasaran berjalan optimal. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Gubernur Maluku Utara Shirley Laws menyampaikan bahwa Halmahera Utara memiliki potensi kelapa terbanyak sekaligus produksi tertinggi di Provinsi Maluku Utara. Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada kunjungan Menteri Pertanian di PT Niko Halmahera Utara. Gubernur Shirley Laws menyampaikan sektor perkebunan kelapa di Halmahera Utara menjadi tumpuan utama perekonomian masyarakat. Gubernur menilai jika petani kelapa di daerah tersebut mampu sejahtera, maka kesejahteraan Maluku Utara secara keseluruhan juga akan tercapai. Masih banyak potensi lahan dari kata Pak Bupati, masih ada sekitar 45.000 hektar lagi yang siap untuk ditanam. Dan masih banyak kabupaten kota lainnya pun yang punya potensial tanam, tapi memang di Maluku Utara, Halmahera Utara adalah tertinggi. Dan juga dari tujuan kami mengundang Pak Menteri untuk melihat pabrik PT Niko yang secara selesai secara kendali dan sangat terintegrated. Ini pabrik pertama, dan tahun pabrik kedua, dan mudah-mudahan ada pabrik ketiga, keempat, dan seterusnya. 60% penduduk kami adalah petani, dan saya adalah petani kopra dan kelapa. Jika petani kelapa sejahtera, maka Maluku Utara akan sejahtera. Hanya saja dalam proses mengeluarkan potensi kelapa, kita membutuhkan jalan kami. Dan Pak Menteri sudah memberikan bantuan bibit kelapa kepada Halmahera Utara 5.000 hektar ya tahun depan. Mudah-mudahan kemudian ada lagi dan mungkin kita dulu cari solusi bersama bagaimana kita bisa membantu petani untuk kualitas jalan kalinya sehingga kelapanya bisa keluar lebih mudah. Jadi cara ada petani. Untuk jalan kali kan caranya. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan nilai tambah komoditas kelapa sekaligus mendukung program hilirisasi dan penguatan industri olahan. Langkah ini diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan pendapatan petani. Gubernur juga mengajak seluruh pihak termasuk pemerintah kabupaten dan pelaku usaha untuk bersinergi mengembangkan potensi besar yang dimiliki Halmahera Utara di sektor perkebunan kelapa. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong.
Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut informasi selanjutnya. Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara menyatakan dukungannya terhadap program nasional pertanian berkelanjutan, khususnya di sektor pertanian kelapa dan pala. Kolaborasi pemerintah kabupaten dengan pihak swasta dapat memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara berkolaborasi dengan industri pertanian PT Niko dalam pengembangan hilirisasi kelapa. Kerjasama ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan kelapa sekaligus mendorong kesejahteraan petani di Kabupaten Halmahera Utara. Dalam kaitan dengan itu, pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara melakukan sebuah kolaborasi program dengan melakukan hilirisasi kelapa di Kabupaten Halmahera Utara dengan melibatkan industri pengolahan kelapa di Halmahera Utara yang hari ini sementara beroperasi. Nah, dari prospek ke depan ada 4 kebijakan pokok yang akan kita lakukan dalam hilirisasi kelapa. Yang pertama adalah kita melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap tanaman kelapa yang hari ini sementara dimiliki oleh masyarakat. Ada sebagian yang hari ini terkena hama seksafa, itu yang perlu kita pelihara secara baik. Yang kedua, kita melakukan peremajaan kelapa. Peremajaan kelapa, ada kelapa-kelapa yang 30% di Halmahera Utara ini sudah berumur di atas 30-40 tahun yang perlu kita remajakan, peremajaan. Yang ketiga, kita berupaya akan melakukan perluasan tanaman kelapa. Selain memperkuat kemitraan antara pemerintah dan industri, program ini juga menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan di Maluku Utara. Pemda Halmahera Utara berkomitmen terus mendukung inovasi dan teknologi di sektor pertanian agar hasil produksi lebih optimal dan ramah lingkungan. Kolaborasi dengan PT Niko juga sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pertanian untuk memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah melalui sinergi antara petani, pemerintah, dan dunia usaha. Tim Liputan TVRI Maluku Utara melaporkan. Saudara Kesultanan Ternate menganugerahi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Jogoro Lamu Bantani atau Imam Besar. Penganugerahan berlangsung di Kedaton Kesultanan Ternate pada Senin pagi. Wakil Presiden ke-13 Kiai Haji Ma'ruf Amin dianugerahi Jogoro Lamu Bantani oleh Sultan Ternate Hidayatullah Syah. Jogoro Lamu Bantani memiliki arti imam besar atau dalam bahasa Ternate dimaknai sebagai imam besar Kesultanan Ternate yang berasal dari Banten. Gelar diberikan karena kontribusi atas kiprah dan dedikasi Kiai Haji Ma'ruf Amin terhadap keislaman dan kebangsaan di Indonesia. Sultan Ternate Hidayatullah Syah mengatakan, gelar Jogoro Lamu Bantani diberikan sesuai dengan keilmuan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13. Sultan Ternate yang berasal dari Banten, makanya dalam bahasa Ternate disebut Jogoro Lamu Bantani. Kita lihat kebesaran beliau tadi sebentar, berapa detik aja ketika beliau di atas panggung, alam ikut menyambut, hanya berapa detik itu menandakan bahwa Kiai Haji Ma'ruf Amin memang ulama besar Indonesia. Alhamdulillah keberadaan beliau di FKN ini bisa membawa pencerahan ke depan bagi Indonesia dalam rangka menuju 2045, insya Allah. Pada kesempatan tersebut, Kiai Haji Ma'ruf Amin menyampaikan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Kesultanan Ternate.
Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Saudara, turunnya harga ikan tuna dalam beberapa bulan terakhir membuat para nelayan mengeluh karena pendapatan nelayan menjadi berkurang. Turunnya harga ikan tidak dibarengi dengan biaya operasional yang semakin mahal. Turunnya harga ikan tuna dalam beberapa bulan terakhir mengakibatkan pendapatan para nelayan menjadi terganggu atau menurun. Hal ini dirasakan oleh sejumlah nelayan tuna di Kelurahan Jambula, Kecamatan Ternate, Pulau Kota Ternate. Para nelayan meminta adanya kebijakan untuk harga ikan bisa tetap stabil sehingga pendapatan nelayan bisa kembali normal. Yunan, salah seorang nelayan, mengatakan sebelumnya harga ikan tuna dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Kini telah dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Yunan mengaku turunnya harga ikan tidak dibarengi dengan biaya operasional yang semakin mahal sehingga berimbas pada pendapatan nelayan yang menjadi tidak seimbang. 30 kalau sebelumnya 40. Oh, berarti harga ini sekarang turun ya? Turun. Ya, harapan itu kasih naik harga ikan supaya ongkos ini kalau satu kali keluar itu paling kecil itu 100 liter. Satu kali keluar, satu kali melaut. Itu paling kecil. Itu paling kalau tom pergi sampai di muka ibu di belakang katola sana itu 1 drum perjalanan itu. Itu drum. Makanya tom ongkos sedia itu di atas 3-4 juta. Jadi pokoknya kalau naik seperti yang lalu 40 juga lebih bagus dan lebih juga lebih bagus. Para nelayan berharap harga ikan bisa kembali seperti semula sehingga pendapatan masyarakat nelayan ikan tuna kembali normal dan perekonomian keluarga dapat terselamatkan. Dari Ternate, kontributor TVRI Sukri Basir melaporkan. Kami masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Maluku Utara hari ini. Kapan kau masuk sekolah lagi? Saya masih harus bantu Aki. Sabar ya, Rip. Ya, Ki. Awas, hati-hati licin. Ayo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kades, ada sembako buat Aki sekeluarga. Silakan. Aki, ini kenapa? Sepertinya sedang tidak sehat. Saya sama suami atas minggu ini begini keadaannya. Atas berobat? Acan, Bu Dokter. Sekarang tidak usah khawatir lagi soal biaya berobat. Semua sudah dijamin oleh pemerintah. Namanya Jamkesmas. Semua biaya gratis. Bukan hanya itu saja, Ki. Untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah punya program KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera. Ibu bawakan seragam dan perlengkapan sekolah yang baru. Bantuan pendidikan dari pemerintah atau PIP. Alhamdulillah, kini Alif bisa sekolah lagi. Yeay! Sekarang giliran saya, Pak Kades. Saya dapat apa dong, Pak Kades? Dapat ini aja, Mang Aep. Iya. Ayo, dukung gerakan pengentasan kemiskinan. Tiap warga Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang baik dan bermutu. Dengan pendidikan yang baik, mari ciptakan generasi Indonesia emas. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan saudara, berikut kita saksikan informasi Klik Sulampa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Seorang bintara pembina desa atau Babinsa di Desa Bontomurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, rela mengajar para siswa-siswi di daerah terpencil karena meski tidak dikaji. Hal ini ia lakukan lantaran tidak aktifnya tenaga pendidik di daerah pelosok tersebut. Di tengah keterbatasan fasilitas dan tidak aktifnya tenaga pendidik di Sekolah Dasar Yayasan Hidayatullah Tanete Bulu, seorang Babinsa Sertu Agus setiap hari menempuh perjalanan sekitar 1 jam 30 menit menuju sekolah yang berada di pegunungan terpencil di Desa Bontomanurung, Kecamatan Tompok Bulu, Kabupaten Maros. Meski akses jalan sulit dan fasilitas sangat terbatas, Sertu Agus rela mengajar anak-anak pelosok meski tidak menerima bayaran. Ia melakukannya semata-mata untuk masa depan mereka. Babinsa Sertu Agus mengatakan, sudah 1 tahun lebih dirinya mengajar sebagai guru di sekolah dasar tersebut. Sebab guru mereka jarang datang ke sekolah untuk mengajar, maka Sertu Agus turun tangan langsung mengajar siswa yang berjumlah sekitar 30-an orang. Jadi daerah pelosok ini bisa lebih baik dan lebih maju untuk kedepannya. Kami berharap agar sekolah ini, Madrasah Ibtidaiyah Hidayatullah Tanete Bulu ini bisa mendapatkan perhatian khusus agar anak-anak ke depannya bisa lebih maju dan lebih baik. Meski tidak menerima upah, ia tetap setia mengajar demi memastikan anak-anak pelosok tersebut tidak kehilangan hak untuk belajar. Bagi Sertu Agus, apa yang ia lakukan bukan sekedar tugas tambahan, melainkan bentuk moral dan tanggung jawab sosial sebagai anggota TNI di tengah masyarakat. Aziza Teferi Sulsel melaporkan. Saudara Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menyebut Raja Ampat tidak hanya menjadi ikon pariwisata di Papua Barat Daya dan Indonesia, tetapi juga telah dikenal sebagai ikon pariwisata dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Nasrau saat membuka Festival Raja Ampat beberapa waktu lalu. Ia mengatakan keindahan Laut Raja Ampat tidak ada tandingannya dimanapun, terutama pesona bawah lautnya yang menakjubkan. Selain itu, simbol kekayaan budaya, kearifan lokal, dan semangat masyarakat Raja Ampat dalam menjaga dan melestarikan alam merupakan wujud nyata dari rasa syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa bagi daerah tersebut. Kalian yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa Raja Ampat ini tidak hanya menjadi ikon pariwisata Papua Barat Daya, tidak hanya menjadi ikon pariwisata Indonesia, tetapi Raja Ampat telah menjadi ikon pariwisata dunia. Ahmad Nasrau juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga dan merawat keindahan Raja Ampat sebagai warisan alam yang bernilai tinggi demi kemakmuran bersama. Dari Kabupaten Raja Ampat, Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, durian lokal hingga kini masih menjadi favorit para penikmatnya. Harganya yang terjangkau dengan rasa yang legit menjadi alasan banyak orang menyukai durian lokal. Di kota Gorontalo ada beberapa lokasi penjualan buah durian yang tetap menyediakan durian hampir setiap hari. Salah satunya lapak di Jalan HB Jasin, Kota Gorontalo ini. Menurut penjualnya, Ilham, meski di lapak ini juga tersedia buah montong, sebagian orang lebih memilih buah lokal. Harganya yang terjangkau dengan rasa yang legit membuat durian lokal tak pernah sepi pembeli. Durian lokal sendiri dijual di kisaran harga 15 hingga 20 ribu rupiah per buah. Sementara durian montong dijual di harga 65 ribu rupiah per buah.
tergantung bobot durian. Kalau orang ini alhamdulillah satu hari sekarang ini ada dia 600 sampai 700 per hari. Jadi kalau pengiriman 1.000 lebih itu mungkin 2 hari. Tapi DP hari kedua selesai cepat habis maksudnya. Alhamdulillah mungkin DP peminat masih luar biasa, bagus. Dari yang sebelumnya kalau akhir tahun begini memang lagi meningkat. Kalau orang per biji di sini karena ini kan belum panen juga, belum panen raya. Ya cuman sedikit-sedikit ini durian, jadi untuk DP harga masih agak tinggi. Makanya orang penjualan juga masih agak tinggi. Kalau yang lalu orang sampai 53, sekarang mungkin paling murah itu 105. Jadi 20.000 satu biji. Di lapaknya ini pembeli bisa membawa pulang durian untuk dinikmati di rumah dan bisa juga mengkonsumsi langsung di tempat. Herni Tanango, Ipang Steve, TVRI Gorontalo. Saudara, berikut kita ikuti informasi tentang perakiraan cuaca Maluku Utara yang akan berlaku besok Rabu 29 Oktober 2025. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Maluku Utara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Faradila Sultan Batua mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Dan sekali lagi, pimpinan beserta seluruh staf LPP TVRI mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025. Dan berikut kami mengajak Anda untuk menyaksikan siaran TVRI Nasional. Selamat menyaksikan dan sampai jumpa.